Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 5 Juli 2022. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu setelah hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut kita merah ya. Akhirnya hari ini ada hijau juga, sedikit napas, komoditas rebound. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini masih kecil, 11,335 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang masih cukup signifikan, 575,51 miliar. Itu dominan di pasar reguler, 455,38 miliar. Kalau kita lihat juga bursa regional mix, beberapa rebound hijau, tapi masih ada yang melemah juga. Dan kalau kita lihat semalam, kalau nggak salah, bursa US tutup ya, hari kemerdekaan, Independence Day. Langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham yang dibeli asing, yang mulai pada rebound. Ada BBCA 37,9 miliar, Alfamart 31,1 miliar, Avia 27,7 miliar, INDF 23,3 miliar, ESA 13 miliar, Ali 12,3 miliar, BBNI 12,1 miliar, S Hardware 11,2 miliar, ITMG 10,4 miliar, ICBP 10,3 miliar, Saratoga 9,7 miliar, Unilever 9 miliar, KLPF 8,1 miliar, Java 7,4 miliar, CP 6,8 miliar, dan United Tractor 5,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin oleh asing, ada BBRI 312 miliar, MDKA 76,9 miliar, Adaro 62,6 miliar, Astra 48 miliar, Inco 37,8 miliar, Telkom 30,8 miliar, Akra 19 miliar, Antam 14 miliar. Happy cuan kalau ada yang kemarin ngambil Antam. Gudang Garam 13,8 miliar, Pegas 13,2 miliar, Medco 11 miliar, PNLF 10,7 miliar, Hill 9,3 miliar, Tebik 9 miliar, SCMA 8,2 miliar, Arto 6,9 miliar, Indi 6,6 miliar, Mika 4 miliar, Bukalapak 3,7 miliar, Bank Mandiri 2,3 miliar, SMG 2,1 miliar, dan INKP 1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang akhirnya setelah 6 hari kayaknya pesimis banget ya. Tiap hari adanya merah, terus kalau pagi-pagi merah juga siap-siap sesi 2-nya. Kalau pagi-paginya hijau juga siap-siap sesi 2-nya pasti merah. Dan akhirnya hari ini IHSG hijau juga. Cukup menarik view-nya, IHSG rebound 0,97% dipimpin oleh saham-saham yang sudah koreksi dalam, dari saham-saham komoditas, ada nikel, terus juga batu bara seperti yang kemarin kita bahas ya, dan juga beberapa big bank yang pada rebound. So far kalau untuk batu bara saya lihat cukup menarik, masih ada upside, tapi kalau untuk big bank masih kurang bagus. Karena kalau menurut saya big bank cenderung pullback, sedangkan untuk saham batu bara cenderung rebound karena mereka baru berada di area-area krusialnya. Nah, terakhir kemarin IHSG kena area trend line, ini yang saya garis di garis bawah. IHSG membentuk sebuah uptrend line pada tahun 2021 dan 2022 ini. Dan sekarang dia sedang berada di area yang super krusial dan sangat kuat. Ada support horizontal dan juga ada uptrend line. Artinya apa? Area ini memang kuat untuk menahan penurunan karena demand di sini cenderung banyak. Cuman kalau sampai jebol dua-duanya, yaudah dua support sekaligus itu bakalan di
breakdown. Nah, kemarin kita udah bahas pakai Fibonacci ya, kalau hari ini tidak membuat low baru, dan ternyata hari ini tidak membuat low baru, malah ada higher low tapi belum higher high ya, karena high-nya mereka kemarin masih di 6796, sedangkan hari ini high-nya masih di 6767. Angka cantik. Cuman satu hal yang yang agak mendingan, IHSG sudah tidak membuat low baru. Low terakhirnya kan kemarin di 6559. So, tarikan Fibonacci ini bisa digunakan ya, target-target rebound dari IHSG. Dan saya rasa sih sepertinya ya, kayaknya sih kalau memang IHSG masih mau melanjutkan koreksi, ini mentok 0,5 target dari IHSG rebound ini. Kalau memang view-nya mau ke bawah. Tapi kalau ternyata IHSG mau bullish, ya tinggal kita lihat nanti dia menguatnya sampai kemana. Cuman yang jelas so far sudah kelihatan ada candle reversal juga. Ini bisa inside bar, bisa bullish harami juga, ibu mengandung. Bullish harami. Nah, ini ya. Nah, mana nih? Ah, ini. Turun terus di dalam. Nah, terus habis itu naik. Cuman syaratnya pun tetap sama. Yang penting tinggal breakout high kemarin. Jadi kita bisa pakai inside bar, bisa pakai bullish harami. Yang jelas kalau besok IHSG berhasil break dari 6796 itu bakalan cakep banget. Tapi kalau misalkan IHSG jebol dari 6559, nah itu bakalan jelek. So far untuk sekarang range-nya seperti ini untuk IHSG ini. Tinggal kita lihat apakah dia mau breakout atau mau breakdown. Kalau mau breakout, saya rasa targetnya bisa ke sekitar 6.900 untuk IHSG ya. Entah terlepas nanti dia mau higher low, higher high, atau ini dead cat bounce untuk turun lebih dalam, gak ada yang tahu. Tapi kalau saya lihat, kalau dia berhasil break dari 6796, ada potensi ke 6.900an lagi. Cuman kalau IHSG jebol dari 6557, ya udah kita bakalan lebih dalam. Apakah sudah terhindar dari view jelek mas? Ya kalau menurut saya belum juga sih. Karena kalau kita lihat strukturnya ya, ini IHSG sideways cenderung downtrend sih. Kalau menurut saya bentuknya kayak gini. Karena di sini dia sudah ada lower high, walaupun sebenarnya sekarang dia juga ada higher low ya. Jadi ya cenderung konsolidasi berarti. Atas lower high, bawah higher low tuh. Cuman kalau memang IHSG kemarin sampai 6.500, anggap ini sampai 6.500 ya, ini sideways cenderung downtrend karena ada lower high tapi belum ada lower low. Worst case skenario nya kalau memang market diramal bakalan jelek, mungkin dia bisa bikin descending. Ini yang ketiga ya, mungkin sampai 6.500, 1, 2, habis itu breakdown. Itu kalau view-nya adalah bearish atau koreksi dari IHSG. Target ya lumayan. Berapa nih? 5.800. Nggak ada yang tahu ya. Itu kalau view jeleknya. Kalau view bagusnya ya dia tinggal higher high, melanjutkan uptrend channel yang garis warna biru ini. Yang jelas masih sama 6.500 adalah area sangat krusial, kena trend line, kena support kuat. Kalau dijebol ya berarti supportnya jebol barengan. Kalau misalkan bertahan ya artinya kuat menahan. Itu untuk view besarnya dalam posisi uptrend. Cuman kalau view bear-nya berpotensi descending triangle karena belum valid ya. Validnya ya kalau sudah terbentuk dan breakdown. Cuman ya skenario seperti itu. Kenapa saya bilang potensi? Karena sudah mulai terbentuk lower high. IHSG amannya kapan? IHSG amannya kalau break high. Itu di 7257. Kalau berhasil break 7257, IHSG baru aman, nggak ada view bearish lagi. Seperti itu. Jadi ya bisa kita manfaatkan rebound ini kalau besok masih dilanjutkan ya. Siapa tahu seminggu ini dikasih full rebound setelah full koreksi. Bisa kita manfaatkan untuk atur porsi, day trade, sell on strength, dan lain sebagainya. Tuh. Untuk view besar tadi, view kecilnya inside bar atau harami dengan resisten atau trigger di 6796, sedangkan support di 6559. Tuh. Breakout atas bagus, jebol bawah jelek. Kalau breakout ke atas, resistennya di 6825, baru ke 6900. Tuh. Kita lihat nanti ke depannya. Jelas sama, mau marketnya gimana pun juga, tetap batasi resiko. Itu untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba bahas Avia.
Big Bang kemarin udah kita bahas ya, jadi nggak kita bahas lagi. So far view-nya masih sama dan masih on track. Nanti kalau berubah atau dia menembus suatu area krusial baru kita update lagi. Nah, cukup menarik. Hari ini Avia naik 4,85% dengan candle yang solid, cukup solid, dan volume yang besar juga. Volumenya breakout nih untuk si Avia. Terakhir Avia ini melemah turun sampai 685 setelah dia IPO ya. IPO turun sampai 685, mencoba untuk rebound, masih gagal di 845 dan turun lagi membuat kaki kedua pas di 685. Artinya apa? Kalau kita lihat structure di sini ya, ini coba kita kotakin sebelum kita ngomongin yang view tadi itu. Nah, kalau kita kotakin di sini, di fase sini, nah sampai sini, sampai kemarin berarti Avia itu sideways. Kenapa? Karena dia tidak higher high dan tidak lower low pada time frame ini. Nah, anggap segini ya. Nih, cuman ketika hari ini Avia berhasil breakout high di 845, ada potensi Avia ini view-nya sudah uptrend. Kenapa? Karena dia sudah higher high walaupun belum ada higher low-nya untuk structure besar. Kalau kita lihat structure kecil jelas ini ada uptrend channel di sini. Nah, di sini dia ada uptrend channel seperti ini. Atau gimana lah, yang jelas kelihatan ya. Di sini dia low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat structure yang besar, Avia ini pun juga sudah menjadi saham uptrend untuk saat ini. Kenapa? Karena pertama dia sudah breakout downtrend, yang kedua dia sudah tidak low baru, yang ketiga dia sudah higher high. Jadi sudah valid, closingnya pun juga bagus. Nah, untuk sekarang tinggal kita bisa menghitung target. Kira-kira untuk target reversalnya dulu, dia mau kemana? Yang pertama bisa pakai chart pattern, kita anggap ini double bottom, dengan target ada di sekitar sini untuk si Avia ini. All time high ya, 990 sampai 1000 untuk si Avia. Cuman ya dalam perjalanan ke sana nggak ujuk-ujuk besok langsung naik juga ya. Ada resisten-resisten banyak, nanti bisa naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Cuman so far ada potensi ke sini kalau dari view double bottom. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa tarik Fibonacci juga karena dia berhasil higher high ya. Kita cari target higher high-nya 845 sampai low-nya di 685. Nah, kalau dari Fibonacci-nya targetnya ke sini 1,618 sampai 1382 di 945 sampai 905. Nih untuk si Avia ini. Cukup menarik, upside-nya pun juga masih lumayan atau barangkali teman-teman masih ada yang punya ya. Udah ada yang punya barang, tinggal dipantau aja. Dan untuk area support sekarang ada di sekitar sini, walaupun belum diuji ya. Ini di sekitar 835, neckline dari si Avia. Cuman kalau dia dijebol di area itu, supportnya di 810 sampai 800. Selama nggak jebol yang 800, view Avia tidak jelek dan ada potensi skenario ini berhasil. Tuh, jadi ya sama, batasi resiko. Gunakan support, resisten, dan target tadi. Kita lihat dalamnya ternyata Avia ini cakep banget. Bandar movementnya ya, semenjak dia IPO. Bahkan ketika dibanting pun juga barangnya dikumpulin. Kalau kita memakai indikator bandar movement, ini kelihatan rapih banget akumulasinya. Jadi ya seperti yang menarik. Hari ini pun juga terjadi akumulasi dan netral. Cuman ya tetap ikuti TA. Bandarmologi bagus, TA-nya juga menarik, tinggal batasi resiko. Untuk sekarang kalau teman-teman pengen masuk ya, mungkin bisa sell on strength dulu di area ini. Nanti kalau misalkan dikasih pullback, misalkan turun lagi ke sini ya, setelah kena target, nanti dia bikin head inverted and shoulder. Ini shoulder kiri, terus ini headnya, lalu shoulder kanan tuh bakal cakep banget. Yang kayak gini bisa dimasukin watchlist. Nah, nanti tinggal kalau ada setup bagus, dipakai buat entry. Untuk Avia lanjut coba kita cek Ali. Saya pengen bahas CPO. Ini ya sama sih kayak batu bara. CPO. Yang kemarin koreksinya pada dalam-dalam dan sekarang ya mulai pada rebound. Dan perlu diingat apa yang turunnya kencang naiknya juga bakal kencang, apa yang naiknya kencang turunnya juga bakal kencang.
Oke, hari ini Ali tuh naik 4,56% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Volumenya breakout membesar daripada kemarin. Terakhir sangat disayangkan Ali ini nggak dikasih view bullish, belum dikasih bullish ya. Atau ada view lain. Ternyata sudah kena area menarik teman-teman. Serius, ini kena area menarik ini Ali. Nih, kalau dia nggak lower low ya, udah bagus nih Ali ini. Ada potensi ascending. Kemarin ternyata view saya pun juga dia koreksi dulu baru ke atas, tapi kebetulan nggak mantau hari ini Ali. Ya tinggal kita lihat ya nanti kalau dikasih entry, menarik juga sepertinya untuk si Ali. Setelah dia gagal higher high di 13.000 lalu retrace sampai area sini ya, sekitar berapa nih, 9.600-an. Kemarin memang agak kurang enak karena dikasih breakdown dulu, dia breakdown dan lain sebagainya. Cuman kalau dilihat dari candle hari ini sudah cukup menarik. Ini kita bisa bilang engulfing, piercing line dan lain sebagainya. Jelas candle bullishnya sudah muncul untuk hari ini. Nah, ini kalau misalkan dia sudah tidak lower low, Ali ini menarik juga. Ada target naik kalau dia nggak lower low ya. Dengan low-nya kan di 9250. Selama dia nggak jebol 9250, ada potensi Ali bisa pullback. Nah, dengan resisten-resisten ini, dan kalau menurut saya setuju kalau dia sampai 11.800 lagi, karena ini kan neckline dia reversal ya. Di sini dia head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown. Nah, barangkali mau retest atau barangkali mah dikasih view bullish, dia mau ascending triangle 1 2 3, itu nggak nolak juga. Yang jelas selama tidak membuat low baru, arah Ali ini sudah ke atas. Tinggal kita cari setup kalau memang mau dieksekusi. Untuk sekarang area support ada di 9.500 sampai 9.200. Selama nggak jebol area itu harusnya oke, tapi ya kalau jebol ya tetap batasi resiko. Untuk resisten 10.200, 10.800, 11.300, 11.800. Kalau breakout yang 11.800 saya rasa bakal cakep banget. Seperti itu. Kita lihat dalamnya setelah lama terjadi distribusi ya. Di sini dia di akum, lalu waktu turun kemarin di distri, tapi ya so far masih surplus barangnya, masih sisa dan hari ini terjadi big akumulasi. Ini literally big akumulasi ya. Kalau kita lihat buyernya cuma 7, sellernya ada 43. Ini kayaknya sengaja dibikin retailnya pada cut loss. Saya pun kalau punya barang kemarin ya, wajib cut loss itu untuk si Ali ini. Candle solid, breakdown, closing, volume, dia udah lower low semuanya. Ya emang hari ini saatnya swinger pada cut loss untuk si Ali ini. Kalau setupnya pakai swing ya, spec buy misalkan spec buy di 9.500, kemarin dibikin breakdown ya retail bakalan pada cut loss. Cuman ternyata dipermainkan, diserok dan candle bullishnya langsung muncul. Ini juga kalau saya hilangin dari SQ ke bawah ya, ini bayarnya cuma 2 yang signifikan. SQ ini kan cuma 300 juta, MG 78 juta, 37, 25, 3 juta. Kalau yang jumlahnya cukup signifikan ZP sama AK. Menarik ini Ali, cuman ya kalau naiknya pasti bakal butuh proses. Barangkali dia mau sideways dulu, bikin base, baru naik lagi, gitu bisa juga. Yang jelas sama selalu batasi resiko, gunakan support resisten tadi. Untuk Ali, lanjut coba kita cek. Kita coba bahas apa nih? Kita cari yang menarik ya. Cepin, kemarin batubara udah beberapa kita bahas, jadi tidak kita bahas lagi. Kalau tanya view-nya batubara bisa cek video kemarin aja, itu beberapa saya bahas. Cuman so far view-nya pada sama. Intinya baru pada rebound dari area kuat. Entah ada RUI, TMG, Indi, Tractor, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas Cepin yang kalau menurut saya kok menarik juga ini. Hari ini Cepin turun 3,46% dengan candle yang cukup solid, bahkan solid ya, nggak ada perlawanan sama sekali dan volume yang mengecil, ini kuncinya. Kalau kita lihat by structure ya, hari ini Cepin mulai lower low. Kemarin dia di sini kan dia high, di sini dia lower high, hari ini lower high lagi dan sudah lower low. Artinya ada potensi koreksi dulu untuk si Cepin. Sesuatu yang wajar, dia kena area kuat. Ini di 6.000, tuh area kuat, ada resisten psikologis ditambah dengan dekat-dekat trend line nih.
Kalau kita lihat kemarin memang sudah cukup menarik ya breakout downtrend line-nya. Cuman sayangnya false break jadinya dan dia sedang koreksi. Kalau menurut saya masih cakep untuk si Cepin ini. Kalau selama dia nggak lower low ya, memang toleransinya di 4.800, tapi itu terlalu dalam. Nah, untuk koreksinya kemana, kita bisa tarik Fibonacci dari 4.900 sampai 6.000. Ini angkanya bulat banget nih, bandarnya suka angka-angka bulat. Dan kalau kita lihat area yang cakep untuk entry ada di 5.400 sampai 5.300. Itu ada Fibo 0,5, Fibo 0,618 dan ada neckline double bottom. Siapa tahu dia mau retest ke sana. Tuh, jadi ya cukup menarik. Yang jelas sama tetap batasi resiko juga. Ini saham jeleknya kalau dia jebol 4.900. Dan memang by structure dia belum berhasil breakout jadi dari downtrend channelnya. Jadi ya batasi resiko. Kita lihat dalamnya inflow-nya cakep banget. Di area-area tadi juga banyak moving average ketemu ya. Jadi saya rasa bakal menarik. Akumnya bagus, flow-nya bagus. Tinggal tunggu retrace-nya. Masih menarik kalau menurut saya ini mah dapat watchlist banyak ini. Itu untuk Cepin. Lanjut kita coba cek yang dijualin asing hari ini. Kita bahas, ada Rukman udah. Astra udah pernah saya bahas belum sih? Coba saya bahas deh untuk si Astra ini. View-nya baru kurang enak kalau menurut saya untuk si Astra ya. Yang hari ini pun juga jebol. Supportnya 6.400, dia closing di 6.300. Oke, sebelumnya kita pernah bikin view bullish juga untuk si Astra. Entah yang di sini atau dimanapun juga. Nih, di sini dia juga ada view bullish, inverted head and shoulder. Waktu itu saya bahas atau bullish flag. Dan ketika kena area 6.300, dia retrace. Nah, ini berhasil breakout lalu retrace lagi. Terakhir saya bikin ya bahasanya agak agak optimis sih waktu itu. Dia breakout dari 7.000 ya. Tuh, saya kira ini bakal valid cup and handle. Tapi ternyata tidak. Dan sekarang dia kembali ke 6.300 lagi beserta dengan pattern reversalnya. Nah, kita bahas hari ini Astra turun 2,69% dengan candle yang solid ya. Tak ada perlawanan sama sekali dengan volume yang tidak terlalu besar, cukup menarik. Nah, terakhir tadi untuk view terakhir ya bisa aja si Astra ini bullish flag atau apalah itu. Yang jelas di sini dia sudah breakout. Astra ini sukanya gini ya, dia bikin continuationnya pakai downtrend channel atau apalah ini. Continuationnya flag rapih, dia bikin continuation. Sini continuation breakout, di sini continue retrace dulu dan berhasil breakout lagi. Dan kalau kita lihat sekarang dia sedang terkoreksi. Untuk view sekarang Astra berpotensi bikin yang namanya descending triangle. Bahkan karena sudah breakdown ya, ada sepertinya sudah bukan potensi lagi semenjak dia jebol dari 6.600. Ini ya, 1, 2, 3. Target koreksi dari descending triangle-nya itu ada di sini, sekitar area 5.600. Jadi saya rasa untuk si Astra ini ada potensi untuk menutup gap dulu di 5.800 sampai ya area 5.800. Tuh, kalau misalkan ada reject di 5.800 dan kalau menurut saya bakalan ada reject di sana, itu bakal menarik, bisa dimanfaatkan buat entry lagi. Tapi kalau nggak ada reject dari 5.800, next supportnya di 5.200 dan perlu berhati-hati. Untuk view sekarang mungkin kita bisa gunakan uptrend channel ya. Dan sepertinya bakalan menarik banget di area 5.800 karena kalau dia retrace ke sana bakal ketemu banyak area kuat ya. Ini ada gap, terus ada area kuat, ada trend line, siapa tahu nanti dia ke 5.800. Terus habis itu rebound, gini bisa juga. Dan kalau kita tambahin pakai Fibonacci dari low-nya di 5.250 sampai high-nya kemarin di 7.700. Nah, itu di area antara 0,618 sampai 0,786, sekitar 5.800 tuh. Jadi kalau menurut saya ini entah bakal hit atau enggak. Cuman kalau dilihat dari view-nya, saya rasa Astra ada potensi untuk menutup gap dulu. Harusnya exit-nya sudah dari kemarin-kemarin ketika dia breakdown dari 6.600 dan bisa pantau di 5.800 lagi. Seperti itu.
sama batasi resiko. Kita lihat tren menengahnya juga sudah downtrend, moving average-nya dead cross, cuman kalau kita lihat dari bandar movement masih bagus benernya, jadi ada potensi markdown. Coba dipantau di 5.800an dulu aja, siapa tahu ada reject dari sana. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek Antam ya, kemarin kita bahas lumayan ada pantulan. Barangkali teman-teman tadi ada yang mengeksekusi happy cuan. Kita coba cek kita nggak bahas batu bara ya, kemarin udah kita bahas soalnya, dan memang ya jatahnya naik hari ini. Kita coba cek, kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek SMGR aja deh, siapa tahu dikasih momen koreksi yang bagus, karena ya memang kalau batu bara baru naik, SMGR jatahnya turun dulu. Oke, hari ini SMGR turun lagi 1,47% dengan candle yang solid juga tanpa perlawanan, tapi volumenya kecil kalau kita lihat. Terakhir kita lihat SMGR sudah patah tren, dia juga sudah lower high lower low, satu swing low di sini dan sedang menguji area support di 6475. Harusnya kalau menurut saya 6475, 6500 itu bakal jadi area yang sangat kuat untuk si SMGR. Selama dia nggak jebol area itu harusnya oke. Tapi kalau dia jebol dari 6475 bisa lebih dalam lagi. Nah, untuk mencari angka yang lebih enak, kita bisa pakai Fibonacci dari 5850 sampai swing high-nya di 7700. Dan area situ memang area golden pocket-nya di Fibonacci 0,618, 6500. Kemarin terakhir view-nya dia potensi inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan, cuman gagal. Saya pun juga nggak lihat ya, di 7700 itu ada resisten kuat. Agak lupa zoom out kemarin, lihatnya kayak gini, fokusnya inverted head and shoulder. Tapi ketika reject di 7700 baru akhirnya zoom out. Ternyata ada resisten kuat banget di 7700. Jadi sesuatu yang wajar, dia retrace dulu. Nah, untuk sekarang ada potensi dari view besarnya SMGR mau bikin higher low, dan selama tidak jebol 6475 ya, ini view-nya bagus. Barangkali dia bisa bikin cup and handle. Di sini cup, lalu ini calon handle-nya di area 6500. Kalau teman-teman suka spekulatif buy, bisa beli sekitar 6600 sampai 6500 dengan stop loss di bawah 6475. Tapi kalau misalkan dia jebol 6475, worst case scenario bisa jadi double bottom 1 lalu calon bottom kedua. Itu kalau memang dia mau bullish. Kalau nggak dikasih bullish, yaudah jebol 5850 lower low ke 5000. Jadi ya itu batasi resiko, suatu yang wajar kalau dia koreksi, batu baranya baru pada naik. Dan ya uangnya kan cuma lempar-lemparan doang. Tapi kalau kita lihat volumenya sudah mulai mengecil. Bisa dimanfaatkan buat entry kalau masuk ke area yang kuat. Yang penting sama batasi resiko. Kita lihat sudah closing di bawah moving average. Jadi ya memang agak kurang oke. Setup yang spekulatif buy bisa lihat di area tadi. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita bahas apa nih? Batu bara kemarin udah. Kita bahas tower aja deh, melanjutkan view beberapa waktu lalu ya. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas tower saat dia bottom kemarin. Nih kalau nggak salah saya bahas tower di sekitar sini lah, antara 22 Juni sampai berapa, 27 saya lupa juga. Oke. Hari ini tower naik lagi 4,19% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Dan kalau kita lihat ya, ini tower sudah berhasil higher high. Karena sebelumnya high-nya di 1120, sedangkan hari ini high-nya ada di 1125. Jadi pakai shadow dia sudah higher high. Kita cek bigger view dulu setelah tower kemarin berhasil ke all time high di 1600 ya. Itu rame banget waktu itu. Saya ingat momennya di sini dia cup handle, atau kalau kita pakai continuation ya dia ascending triangle di sini. 1, 2 akhirnya breakout, retest dan arah satu kali doang.
Habis itu yaudah dia dibanting, turun, reversal, inverted cup handle. Setelah itu memulai fase downtrendnya dan bottom di 880. 880 memang area yang kuat dan sangat krusial dari si tower. Kenapa? Karena pertama di situ ada uptrend line. Yang kedua itu adalah fresh demand area. Nih ya. Nah, sini nih. Bahkan belum pernah di retest kalau kita lihat ya sejak dia breakout. Di sini kan dia resist 880, di sini dia juga resist 880. Terus di tahun 2020 kemarin tower berhasil breakout. Nah, setelah itu dia menguat dan belum pernah diuji. Artinya ini fresh demand area dan kena dari trend line. Makanya ketika kemarin dia bottom di sekitar 800 itu langsung rebound kuat dan di area situ buyer mulai dominan, bisa kita lihat ya. Di sini sudah dominan buyernya. Koreksinya udah tinggal kecil-kecil. Hijaunya sudah mulai dominan dan akhirnya menguat sampai sekarang. Nah, PR-nya adalah ini tower bisa naik sampai kemana gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau misalkan masalah naik atau retracement, kalau swing high ke swing low, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Dari all time high-nya di 1625 sampai low-nya di 895. Enggak, 870 ya kemarin ya. Ya, 870. Dan ini view besar ya untuk si tower ini. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tower belum ada higher low. Jadi ya kalau kena resisten mungkin bisa retrace dulu nanti. Cuman di mana dia bakal reject belum ada yang tahu. So far kalau di Fibonacci resistennya dari 1160, 1245 baru 1335. Bisa aja nanti dia di 0,382 turun dulu baru higher low higher high. Atau misalkan di 0,5 turun dulu baru higher low higher high gitu. Cuma untuk saat ini bahasanya tower ini baru rebound, belum ada higher low dan belum ada higher high untuk strukturnya. Masih satu swing high lah bahasanya. Seperti itu. So, sama selalu batasi resiko juga. Kalau view jelek apakah ada Mas? Ya, ada juga potensi ya, sama. Ini dia mau bikin shoulder kanan, ini shoulder kiri, ini headnya, lalu ini shoulder kanan. 1180 berarti. Cuman saya rasa nggak mungkin sih. Itu kalau head and shoulder sedalam ini targetnya itu bisa sampai berapa itu? Nggak mungkin lah. Ini saham konglomerat, grup Jarum ya, yang jagain juga apa ya? Ya, itulah. Yang penting itu batasi resiko, gunakan resisten tadi karena saat ini dia belum higher low. Kita lihat dalamnya mulai mendominasi akumulasinya. Moving average sudah golden cross dan ya gunakan view tadi. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.